Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah sebab Kau yang layak ditinggikan. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya. Kami siap kami Bapa, jangan bebani kami, tetapi kami satu persatu merayakan Kau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku percaya janji-Mu aja. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
Allah kami, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dan ketika namamu kami tinggikan, ketika namamu kami agungkan, lalu Engkau ada dan bersama-sama dengan kami. Dan ketika kami datang sujud untuk menyembahmu, dan Engkau terus memberikan kami kekuatan dan pengurapan. Dan hari ini Tuhan, pada hari Sabat, hari di mana kami bertemu dengan Engkau secara pribadi, datang untuk mengucap syukur, datang untuk menyembahmu, datang juga untuk membawa setiap permasalahan dan kesukaran kami. Sebab siapakah kami dan siapakah Engkau? Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memberikan kami kehidupan, Engkau yang memberikan kami tempat perteduhan, dan bahkan Engkau yang sampai menjamin kami untuk suatu kehidupan yang kekal. Itulah kasih-Mu, itulah tanda bahwa Engkau terus ada bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang untuk mengucap syukur. 1 minggu ini Engkau menjagai kami dengan begitu baik. 1 minggu ini Engkau melindungi kami, Engkau membuat kami menjadi kuat. Walaupun Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, ada badai, ada kesukaran hidup, tetapi Tuhan, ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ini semua adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan ucapan syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu, dan biar kiranya semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, bagaikan suatu dupa yang harum di hadapan Engkau. Demikian juga kiranya Engkau melihat kedatangan kami, apapun keadaan kami, apapun permasalahan kami, Engkau adalah jawaban atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau tidak pernah menolak kami. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, karena Engkau selalu punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Sebab kalau kami masih ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau masih terus akan menjagai, Engkau masih akan terus berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang saatnya kami mau duduk diam. Saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Firman yang hidup, Firman yang mengubahkan, Firman yang menyembuhkan, Firman yang membuka jalan di mana tiada jalan, Firman yang memberikan penghiburan. Dan hari ini adalah hari perkenanan itu, di mana kami bertemu dengan Engkau secara pribadi. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau tahu persis permasalahan kami, dan Engkau yang berbicara kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, sudah dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini seperti biasa ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi kita tetapkan setiap awal bulan di minggu pertama disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara nanti bisa mempersiapkannya di rumah ya. Nah bagi saudara yang dekat dengan komplek gereja ini bisa minta gitu ya, sehari sebelumnya atau minggu sebelumnya untuk bisa melakukannya bagi yang di rumah juga. Dan enggak harus dengan roti anggur gitu ya. Kita mengimani saja dengan apa yang ada itu. Yang penting kita mengerti bahwa itu adalah tentang korban Kristus kepada setiap kita. Nah pada hari ini kita akan baca dulu satu buah nas dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Lagi ya, saya baca demikian. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, sampai sini. Kalau kita baca terus ke bawah ya, itu panjang sekali cerita tentang petani, tentang prajurit, ya, tentang olahragawan, gitu. Jadi harus kuat.
Nah, dalam banyak hal, ya tadi dikatakan kita harus bekerja keras, harus menabur, kita harus kuat, dan lain sebagainya. Itu semua mau mengajarkan kepada kita supaya kita tetap eksis, karena Tuhan ingin bekerja bersama-sama dengan kita, karena Tuhan ingin kita berhasil, karena Tuhan ingin kita sukses, bukan yang kalah, yang cengeng gitu ya. Padahal kita percaya punya Tuhan tapi kok kalah. Nah, kita mau belajar bagaimana Tuhan ingin membuat kita sukses tentunya ya. Nah, dikatakan kita harus kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya melalui Yesus kita akan menjadi kuat. Kenapa kita harus kuat? Karena ya kita menghadapi banyak tantangan. Karena kita menghadapi banyak kesulitan. Lalu kau berdoa gini ya. Ya Tuhan, tolong singkirkan itu semua permasalahan. Atau kau tengking gitu ya, dalam nama Yesus gitu ya, pergi kau, permasalahan aku tidak suka, bikin aku jadi pusing, jadi stres gitu ya. Atau kau berdoa gini, ya Tuhan, begitu banyak persoalan yang harus aku hadapi. Sesungguhnya aku tidak mampu, tetapi aku mohon kepadamu, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan. Bersama dengan Engkau pasti aku menang. Bahkan Engkau berjanji, aku akan menjadi lebih daripada pemenang. Jenis doa yang mana yang harus kau imani? Halo? Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda, jadilah kuat. Jadilah kuat. Dalam permasalahan yang kau hadapi, dalam persoalan yang kau hadapi, jadilah kuat. Jangan cengeng gitu ya. Karena dengan itu semua, kalau itu seizin Tuhan, lalu engkau akan tampil menjadi pemenang. Jadilah kuat. Kita baca Mazmur. Mazmur 119 ayat 153, demikian firman Tuhan. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, sekali lagi nih kita lihat suatu doa dari seorang pemazmur. Lihatlah sengsaraku Tuhan, gitu ya. Tolong aku, berikan aku kekuatan. Artinya bahwa banyak persoalan, banyak kesukaran, banyak masalah. Iya, memang itulah hidup. Itu namanya masih hidup. Kalau sudah mati ya sudah meremaja, udah nggak ada persoalan. Enggak juga kali. Mati aja ada masalah. Apalagi hidup. Itu sebabnya sekali lagi dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda, tentunya kepada kita juga pada hari ini, bukan? Jadilah kuat. Kenapa harus kuat? Karena banyak masalah, karena banyak persoalan, dan tidak ada jawaban lain. Kita harus menang. Kau harus menang. Kau harus menang. Kau harus menang. Kita harus menang. Bukan karena kita kuat, Tuhan memberikan kita kekuatan. Halo? Kenapa kita harus kuat? Karena banyak persoalan, banyak sengsara. Sakitnya di sini nih, gitu ya kata lagu ya. Ya bukan cuma itu aja. Ya lahir, ya batin, ya pikiran. Tapi kalau kita tetap kuat bersama dengan Tuhan, kita akan jadi pemenang. Kenapa harus kuat? Karena banyak sengsara. Baca lagi ya. Baca lagi. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia.
Halo, dikatakan, aku kasih tahu bahwa kau akan ada aniaya, tetapi kuatkanlah hatimu. Sekali lagi harus kuatkan hatimu, karena aku sudah lebih dahulu mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, sakit penyakit. Kau harus kuat. Bapak Ibu sudah oleh Tuhan, hari-hari yang akan kita lewati bukan tidak mungkin bisa membuat kita jadi goyah, ya, bukan tidak mungkin. Itu sebabnya jangan jauh dari Tuhan, jangan jauh dari kasih karunia. Itu sebabnya kau harus terus dekat, kau harus bergandol sama Dia, mengandalkan Tuhan, supaya engkau tetap kuat, kau bersama dengan Dia. Jadi memang sengsara itu ada, aniaya itu juga ada, tetapi kata Tuhan, engkau jadilah kuat. Kenapa harus kuat? Selain kitanya kuat, kalau kita kuat, kita juga bisa memberikan kekuatan kepada yang lemah. Kalau kitanya aja lemah, bagaimana saudara kita yang lemah kita bisa bikin kuat? Kata dia bilang, lo aja begitu. Halo. Padahal Tuhan ingin kita menjadi kuat, kita bisa memberi kekuatan kepada yang lain. Mengalami aniaya, mengalami ujian, mengalami pencobaan, dan Tuhan tunjukkan dengan kuasa, Tuhan tunjukkan dengan mujizat. Lalu engkau bisa bersaksi, engkau bisa bicara. Kalau engkau tidak pernah mengalami, lalu kau mau bicara apa? Teori doang. Menurut ini begini, menurut itu begitu, itu mah teori. Tetapi engkau sudah mengalami, bukan? Bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan sembuhkan, bagaimana Tuhan buka jalan, lalu engkau bisa menguatkan saudara. Kalau kita baca tadi, bagaimana seorang petani gitu ya, bagaimana seorang prajurit sampai itu golnya gitu ya. Kalau masalah itu prosesnya, kan yang penting hasil akhirnya, bukan? Jadi mengapa kita harus kuat? Hal pertama, supaya kita bisa menguatkan orang lain. Pastilah gitu. Melalui kuasa Tuhan, apa yang kita alami, untuk bisa menguatkan orang lain, engkau harus tampil dulu sebagai pemenang. Oke? Setuju ya? Itu sebabnya kata Rasul Paulus, jadilah kuat anakku. Ya Bapak, siap. Kenapa kita harus kuat? Karena kita punya pengharapan. Si petani itu, dia pacul, mencangkul, dia gemburin, dia sirami dan lain-lain, sampai dikasih pupuk, lalu mesti taruh bibit gitu ya. Lalu terus besok panen gitu ya, jagung berkarung-karung gitu ya. Enak aja. Dia masih harus menunggu, mulai bertumbuh, dia pagari, diberi pupuk, disirami, dia harus tunggu, berharap, punya pengharapan, sambil dilakukan, pada akhirnya dia menuai. Mengapa harus kuat? Karena kita punya pengharapan. Dalam kesusahan, kenapa harus kuat? Karena kita punya pengharapan. Kekuatan kita adalah Kristus. Kenapa kita harus kuat? Dalam permasalahan ada berkat di balik itu. Seperti petani itu kan? Jadi dia terus melakukannya. Halo, bagaimana dengan kita? Dan kekuatan itu dari Allah. Jadi ada sengsara, ada aniaya, enggak masalah, asalkan Tuhan bersama dengan kita. Dan kalau sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, Dia sudah terlebih dahulu sengsara.
Dia sudah terlebih dahulu berkorban. Dia tunjukkan. Dan kita nggak seberapa loh. Halo. Kita diizinkan menderita supaya kita semakin dekat dengan Dia. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Ya, bisa ya? Kalau engkau belum pernah ngalamin haus di siang hari terik, engkau nggak bisa menikmati ketika kau minum gitu loh. Ketika kau minum, nikmatnya, sejuknya. Kenapa kau bisa bilang nikmat dan sejuk? Karena kau pernah kehausan. Bagaimana rasanya haus, bagaimana rasanya kering, ketika kau minum, kau nikmati. Bagaimana kau bisa mengucap syukur, menikmati berkat Tuhan. Kalau engkau nggak pernah susah, nggak pernah ngalamin itu kekeringan, engkau nggak bisa mengalami itu. Itu sebabnya diizinkan oleh Tuhan dan kau bisa mengalami itu. Dan kesusahan, kesukaran itu Yesus sudah berikan korban buat kita. Terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, oke? Kita baca Joshua. Joshua pasal 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, setelah Yesus sendiri sudah berkorban untuk sengsara dan penderitaan kita, lalu yang terakhir ini, kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus tetap tekun? Kenapa harus tetap kita berpengharapan? Dikatakan supaya engkau sukses, supaya engkau beruntung. Karena setelah itu semua, kata firman Tuhan, maka akan terlihat kemuliaan Tuhan. Setelah engkau sembuh, setelah engkau dipulihkan, setelah engkau kembali lagi bangkit, lalu terlihatlah kemuliaan Tuhan atas hidupmu. Terlihatlah kemuliaan Tuhan atas keluargamu. Terlihatlah kemuliaan Tuhan atas bisnismu. Setelah engkau kuat, itu sebabnya jadilah kuat. Yang terakhir dikatakan supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi, karena engkau kuat di dalam kekuatan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membuatkan engkau beruntung, kata firman Tuhan. Kau jangan ke kiri, jangan ke kanan, jangan menoleh. Arahkan ke depan, arahkan kepada Allah, arahkan kepada janjinya, kata firman. Dengarlah sengsaraku, aku berpegang pada firman-Mu, kata pemazmur tadi, begitu bukan? Arahkan pandanganmu ke depan, fokus, dan kau akan lihat, kata firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan tanyakan bagaimana caranya. Allah enggak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Allah enggak pernah kesulitan buat kita, karena Dia adalah Allah. Kita mempersiapkan diri, bekerja bersama-sama dengan Allah, sampai kita lihat kemuliaan Allah bersama dengan kita. Karena Dia sudah terlebih dahulu berkorban buat kita, supaya kita mempunyai hidup yang kekal, dan supaya kita bersuka cita di dalam Dia. Sekalipun itu mungkin kesengsaraan, Dia bisa ubah itu menjadi suatu kemuliaan. Oke, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus bisa mempersiapkan diri, dan saudara-saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama dengan kami di sini. Dan kau harus percaya bahwa ini semua adalah anugerah yang Tuhan berikan, dan Tuhan mengasihimu. Dia kenal engkau. Dia ingin terus bekerja, Dia terus melakukannya sampai engkau betul-betul mengalami anugerah, damai, sukacita, dan engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai
jama. Dia jama. Dalam perjamuan kudus dan petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Kita angkat pujian ini, kau mohon biar Tuhan jamah setiap hidup kita. Dia jamah setiap hidupku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak mensakralkan roti dan anggur ini jadi jimat begitu ya, tidak ya. Tetapi kita makan roti, kita minum anggur dengan satu pengertian bahwa ini mengingatkan bahwa Kristus mati untuk sakit penyakit kita. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Ini suatu metanoia, perubahan melalui Kristus, sehingga kita menjadi hidup bersama dengan Allah, dan akhir dari kehidupan adalah kehidupan yang kekal. Dan kita mengerti itu, kita melakukan ini, dan kita menerima pengampunan, menerima kesembuhan ketika engkau percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sujud di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di hadapan kami adalah roti dan anggur, roti yang melambangkan tubuh-Mu yang hancur untuk sakit penyakit kami supaya sembuh. Darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa-dosa kami. Siapakah di antara kami yang tidak pernah bersalah? Tetapi Engkau Tuhan, karena tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, dan Engkau mati buat kami. Dan hari ini Engkau mengubah hidup kami, hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti, hidup yang tidak berpengharapan menjadi pengharapan yang di dalam Engkau, di dalam Allah. Apa yang sukar bagi manusia, bagimu itu sangat-sangat mudah, dan tidak pernah ada kata terlambat bagimu. Hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka tubuh dan darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Segala berkat, pertolongan dan ucapan syukur itu ada bersama dengan kami, karena Engkau mengasihi kami. Sekarang Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, ketika sakit dalam nama Yesus disembuhkan. Demikian juga anggur ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah-Mu, darah penyucian, sehingga siapapun yang minum anggur ini, dia menjadi baru, dikasihi oleh Engkau. Engkau buat rencana yang baru dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita katakan Dia jamah. Segenap hidup
berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga bisa melakukannya bersama-sama. Kalau nggak ada roti, mungkin dengan biskuit, atau tidak ada anggur, dengan air teh pun. Yang penting kita paham ya, kita ngerti bahwa ini adalah satu sakramen Alkitabiah. Ini memang ditulis dalam Alkitab, dan Yesus sendiri berkata, perbuatlah ini akan daku, untuk mengingatkan akan pengorbananku. Dan dikatakan engkau perbuat ini sampai aku datang kembali, dan aku akan membangkitkan engkau pada hari kiamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus yang bilang begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, kau pegang roti di tangan kananmu. Siapa di antara kita yang sakit? Ketika engkau percaya, waktu engkau makan roti, engkau katakan dalam nama Yesus aku sembuh. Imanmu bersama dengan kuasa Tuhan, dan kau jadi sembuh. Kuatkanlah hatimu, Tuhan bersama dengan engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu. Kau pegang cawan anggur, dan ini adalah lambang darah Kristus, sebagai tanda bahwa segala kesalahanmu, dosamu sudah dihapuskan, dan kau percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Mari kita sembah Dia. Iya Tuhan, iya Allah, melalui Yesus Kristus yang sudah mati, dan kami diselamatkan, dan kami disembuhkan, dan rencana indah-Mu dipulihkan dalam hidup kami. Mungkin hidup kami sudah hancur, tapi Engkau tetap mengasihi. Mungkin rencana indahmu sudah rusak, lalu Engkau membuat yang baru. Dan hari ini, saat kami sujud di hadapan hadirat-Mu, dan kami menyembah Engkau Tuhan, hati kami tersungkur. Berikan kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang manis, hati yang diberkati, seperti hati-Mu Tuhan. Mengucap syukur, mengucap syukur. Kami sembah, kami sembah. Kau ada di sini Tuhan. Kau bersama dengan kami.
Siapakah Engkau, siapakah kami jika Engkau mengasihi kami? Jamaah Roh Kudus, jamaah Roh Kudus, penuhi, berikan kuasa yang baru, berikan sukacita. Kami ajaib, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang ajaib. Dalam nama Yesus ada kuasa, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Jadilah kuat, aku bersamamu, aku menyertai. Angkat suaramu pribadi, Tuhan, ini doaku pribadi, ini masalahku. Engkau kekuatan. Kau dengar setiap hati yang bersyukur. Kau dengar setiap hati yang memohon. Kau lihat air mata. Kuria senamamu. Jamaah Roh Kudus. Yes. Tuhan bersama. Iya Tuhan. Yes. Jamaah Roh Kudus. Berikan kesempatan Allah berbicara. Karena Dia mengasihimu, Dia tidak tinggalkan kau sendiri. Dia akan terus bersama dengan kau. Dan Dia menunggu. Katakan, Tuhan, inilah waktumu. Inilah waktu pemulihan itu. Katakan, Tuhan, ini saatmu. Iya Tuhan, Kau dengar setiap doa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus ada kegirangan. Tuhan, Kau buka jalan, Kau memberikan kekuatan, damai sejahtera. Roh Kudus memulihkan, dalam nama Yesus. Yes, jamaah Roh Kudus, jamaah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kami sembah, kami sembah. Jangan ada satu pun yang kau lewati. Seperti yang aku berkata, aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Dalam nama Yesus. Ajaib. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena itu adalah yang terbaik. Dan aku percaya Tuhan, Kau Allah yang hidup. Dengan iman, katakan, aku percaya Tuhan, bahwa Engkau sedang melakukannya bagi setiap kami. Percaya, katakan. Dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman, katakan. Jadilah seperti iman-Mu dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Walaupun kami yang sederhana ini,
tetapi Engkau tidak melihat rupa, Engkau tidak lihat keadaan, tapi Engkau datang kepada hati kami. Kau lihat hati yang sungguh-sungguh, Kau lihat hati yang mengasihi Engkau, Kau lihat hati yang percaya. Jadilah kiranya sebagaimana apa yang Kau kehendaki. Kami percaya itu adalah yang terbaik. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau sudah memperbarui hidup kami, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru, dan Roh Kudus bersama dengan kami. Dan kami akan terus melangkah bersama dengan Engkau, dan kami akan melihat bahwa Engkau terus akan bekerja sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku